keselamatan, diberi panjang umur yang berkah, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk keluarga, ya. Semoga kita diberi tambahan rezeki yang halal, yang berkah, berlimpah-limpah, ya. Semua itu kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, ya. Semua mudah. Maka dari itu kita harus percaya sama Allah, karena dunia, yang punya dunia ini Allah. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu akan memberi yang terbaik buat kita, ya. Kita jangan pernah ragu, jangan pernah istilahnya, masa sih saya diberi, padahal saya ini hamba Allah yang banyak dosa, masa saya minta kayak gini, permintaan saya kelas berat kayak gini, masa Allah memberi. Kalian istilahnya nggak usah punya pikiran seperti itu. Pokoknya minta, dan permintaan itu jangan rendah-rendah. Minta itu, permintaan itu harus setinggi langit, ya. Harus yang tinggi. Karena saya praktekkan, saya ini istilahnya, saya pikir ya saya ini ibarat anak itu, permintaannya itu yang tinggi-tinggi gitu sama orang tua. Jadi kalau kita minta tinggi-tinggi, keinginannya yang tinggi-tinggi, kalau sama orang tua kadang-kadang marah, ya. Tapi kalau sama Allah itu lebih suka dimintain yang kelas berat-berat itu malah suka. Jadi kalau nggak pernah minta malah dikira makhluk yang sombong, nggak butuh Allah, nggak butuh pertolongan Allah gitu. Jadi nggak usah malu sama Allah, nggak usah itu, nggak enak masa saya permintaannya kayak gini, karena kelas berat banget, tinggi banget, nggak enak. Jadi kalau sama Allah jangan pernah merasa nggak enak, ya. Semua itu saya ini ngomong seperti ini nggak teori, nggak hanya teori, saya praktekkan. Saya ini anaknya orang nggak punya, anaknya orang kira-kira orang miskin, anaknya orang kira-kira orang sekampung. Tapi saya dari kecil itu permintaannya itu kepingin hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa sampai sini, bayangin kan. Saya dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, ya, sampai ke sini Tulungagung ini, ya kan. Nah, karena saya dari dulu itu saya kepinginnya nggak hanya bermanfaat untuk keluarga, kepinginnya bermanfaat untuk orang banyak. Jadi hidup itu kalau bermanfaat untuk keluarga, kalau itu kurang istilah kurang menggelegar gitu, ibarat ya. Ibarat kelas itu kelas menengah ke bawah gitu, ya. Tapi kalau hidup kita itu bermanfaat untuk orang banyak, ibarat kelas itu kelas menengah ke atas gitu loh. Jadi seperti itu. Padahal saya anaknya orang kira-kira orang sekampung, tapi kok punya pikiran kayak gitu. Tapi saya praktekkan, nyatanya bener kan, bisa sampai sini segala. Kalau orang yang nggak tahu kan dikira saya kan anaknya orang kaya kan, ya toh? Kok kalau orang bisa istilahnya buka PT atau bisa beli rumah di sini kan, mana-mana.
gimana-mana bisa beli kan gitu. Dikira anaknya orang kaya, paling Bu Sofia itu anaknya orang kaya kan gitu, makanya bisa beli rumah di mana-mana, bisa buka PT. Padahal enggak, saya ini anaknya orang kira-kira orang sekampung, modalnya aja dipinjemin sama tetangga. Saya alhamdulillah dipinjemin tetangga, dan modal itu sampai 2 miliar. Saya nggak dimintain borok, nggak dimintain jaminan apa-apa, nggak dimintain tanda tangan di atas materai. Orangnya yang bikin materai sama kejujurannya sampean, masih mahal kejujurannya sampean. Materai itu harganya kan cuma 6.000 gitu. Iya. Bilang gitu orangnya. Jadi kejujurannya sampean ini lebih mahal. Sampean itu ibarat apa? Ibarat pisang itu, pisang rojo temen gitu katanya gitu. Kalau rojo nongko kan, rojo nangka itu kan asem. Kalau raja temen tuh kayak enak gitu. Sampean itu ibarat pisang raja temen gitu. Lah padahal kan saya coba bayangin, saya nggak modal apa-apa, cuma modal kejujuran dan kepercayaan aja. Karena saya berpikir gini, manusia itu kan harus punya modal. Modal saya mau modal rupa nggak cantik, mau modal uang anaknya orang kira-kira orang sekampung, mau modal harta anaknya orang kira-kira orang sekampung. Saya padahal orang hidup kan harus punya modal. Modalnya apa ya, saya modal pakai apa ya. Terus akhirnya berarti saya harus modal kejujuran dan kepercayaan. Itu kan gratis, nggak beli gitu kan. Modal kejujuran dan kepercayaan kan nggak beli, gratis. Saya pakai modal itu, bayangin. Pakai modal kejujuran dan kepercayaan sampai bisa beli rumah di sini kan, bisa proses kalian, bisa nolongin kalian. Makanya saya ini kalau nolong anak-anak itu, kalau anak-anak pada sukses itu bahagia banget, betapa bahagianya saya. Jadi alhamdulillah, jadi saya ini ada manfaatnya. Karena kalau anak-anak yang sukses itu kan bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa meringankan beban keluarga ya. Nah terus kan akhirnya anak yang bisa meringankan beban keluarga itu kan dapat pahala. Nah saya itu kecipratan pahalanya kan gitu, iya kan, karena saya jadi jembatannya kan. Itulah. Jadi saya itu kalau sama anak-anak itu hanya mau doain aja, karena kan doa itu kan sedekah, ya kan. Nah, kalau saya doain anak-anak dengan tulus ikhlas kan, akhirnya kalau dikabulkan sama Allah kan, akhirnya kan anak-anak pada sukses. Lah saya ketularan suksesnya gitu loh, ya kan. Jadi kan kalau saya istilahnya jadi jembatan untuk banyak anak sukses kan, saya ketularan suksesnya. Makanya kan saya nggak mau istilahnya sama anak-anak itu sampai istilahnya saya tersinggung omongan, tersinggung itu saya nggak pernah sama sekali. Iya, karena kalau saya tersinggung terus nanti ibasnya anak-anak kena apa-apa kan akhirnya kan mengganggu kesuksesannya kan. Nah akhirnya kan saya nggak jadi kecipratan suksesnya, nggak jadi ketularan suksesnya gitu loh. Jadi saya sama kalian itu udah saya anggap anak saya sendiri. Ya. Nah saya kan cuma dibantu kan, sudah pada dewasa, sudah pada mandiri kan. Alhamdulillah sudah pada sukses, istilahnya sudah pada mikir istilahnya hidupnya sendiri, sudah nggak perlu saya mikirkan kan.
Makanya saya pikirannya ya kepingin apa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, kepingin anak-anak apa pada sukses semua gitu pikirannya gitu. Makanya kalian kalau ada keluhan apa-apa sama PT Sofia dan sama saya Ibu Sofia, kalian utarakan aja, pokoknya nggak usah sungkan-sungkan. Saya ini sudah apa nganggap anak-anak kalian itu anakku sendiri gitu loh. Saya benar-benar tulus ikhlas apa kepingin membantu gitu. Makanya kan saya kan nggak pernah apa istilahnya anak-anak harus apa ketat kan gitu, harus apa ada aturan ini itu kan nggak ada, nggak rasanya mereka ini sudah pada bilang katanya kalau apa di PT Sofia kan kayak enjoy, kayak di rumah sendiri lah kan gitu terus cece-cecenya sama Bu Sofia juga ramah kayak keluarga sendiri. kan. Ya, kan? Kami menikmati belajar di sini. Ya, kan? Dengan nggak tertekan, kami juga dapat pengalaman banyak, wawasan juga luas gitu. Ya, kan? Ya, itu. Positif semua kok komentarnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kan. Iya. Di sini juga cepat penanganannya. Ayo, alhamdulillah ya. Yaitu karena kembali dari apa istilahnya kan dari sayanya dulu mungkin ya. Iya. Sayanya gimana niatnya dari apa saya sebagai apa kan niatnya gimana kan mungkin gitu ya. Jadi kan akhirnya kan bisa yang dirasakan anak-anak itu kan dari apa keikhlasan apa saya sebagai pemilik PT kan gitu ya. Ya karena saya kepinginnya tujuannya cuma kepingin gimana caranya bisanya anak-anak itu pada sukses punya uang banyak gitu pikirannya gitu. Jadi lulus ikhlas. Iya kan yang penting mumpung saya masih hidup kepingin kepingin bermanfaat sama apa untuk anak banyak sebelum saya jadi sampah yang berbau ya kan. Kalau orang udah meninggal kan melebihi sampah biasa paling dibuang di pinggir jalan aja juga bisa kan nggak apa-apa. Coba kalau sudah apa saya ini jadi sampah itu sampah yang berbau buangnya aja harus jauh-jauh harus apa galinya aja harus dalam ya kan. Coba ya kan jadi kalau saya ini kapan lagi kalau bukan sekarang gitu untuk apa istilahnya bermanfaat untuk orang banyak gitu. Padahal kan mati kan nggak harus nunggu sakit, mati nggak harus nunggu tua ya toh. Kapan nggak tahu semua. Saya sekarang kak sama kalian kumpul kayak gini besok tahu-tahu udah nggak ada aja juga saya sendiri nggak tahu ya kan. Nggak tahu karena apa meninggal itu nggak dikasih bocoran. Iya toh. Iya. Jadi kalian kalau apa ada unek-unek apa itu jangan sungkan-sungkan diomongkan aja. Insya Allah Bu Sofia ini haus kritik. Ya, insya Allah haus kritik. Ya, apa rasa tersinggung apa itu sudah saya buang jauh-jauh dari kecil. Gak nyadar jiwa ini dari kecil ya seperti itu ya. Sebangan apa ada yang ini ada yang punya apa istilahnya benar-benar apa diomongkan aja ya. Karena kalau dia kan saya nggak tahu apa ya Bu? Iya sama Mbak Umu mungkin mau nambah-nambah atau Mbak Dwi? Iya Mbak Ita atau Mbak Puput? Ini ada teman baru. Nah baru ya. Mbak Cindy namanya. Mbak Cindy ya alhamdulillah. Coba deh sampean tambah-tambahin apa gimana? Sejauh ini belum ada Bu. Belum ada maksudnya itu ya masih Agak keras Mbak. masih apa ya? Bahkan saya sendiri merasa kayak di sini tuh tidak ada keterbatasan antara
buatan boten. Ya nggak ada. Kayak saya loh. Iya. Ya Malah alhamdulillah. seperti apa ya, dirangkul seperti keluarga. Iya, iya. Padahal sebelum ingin mendaftar PT itu kan tanya-tanya ke teman-teman gitu. Katanya ada yang cerita kalau di PT itu Nyeremin. istilahnya ya apa ya, ketat gini-gini gitu. Ternyata setelah masuk sini apa yang mereka omong itu sama sekali nggak terbukti gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi yang ngomong itu dulunya bukan dari sini. Oh gitu. Iya. Terus saya sendiri juga malah ada yang nyaranin sama temen yang ex Singapura sama Taiwan. Nah, saya disuruh sini, katanya di sana itu santai, kadang bahkan seandainya pas di rumah repot waktu sekolah itu anak dibawa aja enggak apa-apa, katanya seperti itu. Iya memang. Akhirnya saya tanya-tanya lagi siapa yang alumni sini, kan malah banyak yang menyarankan ke sini. Setelah masuk ternyata ya memang benar. Alhamdulillah. Iya. Justru apa ya, tetangga-tetangga yang katanya masuk PT yang alamatnya jauh-jauh kayak di Malang, di Surabaya itu katanya kok malah nggak enak, makan aja kayak istilahnya susah, mau keluar juga nggak boleh, harus gini-gini gitu. Iya. Terus kemarin kan istilahnya ya memang cari kalau ada itu kalau yang dekat ada, kenapa harus yang jauh, saya bilang seperti itu. Terus akhirnya ngobrol sama keluarga, terutama sama suami, akhirnya memutuskan masuk sini. Gitu ya. Ya, alhamdulillah ya, kebetulan juga apa ya, mungkin rezeki saya atau apa kurang tahu, baru beberapa bulan masuk sini sudah dapat job. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya itu. Alhamdulillah itu lebih bersyukur. Ya itu. Ya saya karena tujuan saya itu kepingin bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ada yang istilahnya kurang sreg, kurang apa itu diomongkan aja sama saya. Bahkan saya ini nggak batasi telepon dari mana, WA dari mana, itu saya semua saya jawab. Nggak ada yang nggak tak jawab gitu, tak cuekin gitu, nggak pernah. Bahkan ada suami itu kan, bilang sama istrinya gini, itu mungkin bukan itu mungkin sponsor, mungkin bukan direkturnya. Masa direkturnya kok kamu WA balas, kamu telepon dijawab gitu. Iya, Kok ada yang bilang gitu ya? kok lega teman gitu. Ya kok gini kok. Belum Kalau ya? kan waktunya, gitu kan ya biasanya. Kok lega teman di jawabi kamu itu nek diri itu biasanya ngomongnya yang dijawab itu WA atau telepon itu orang yang penting-penting. Orang yang penting-penting gitu. Terus iya ini Bu Sofia Mas, saya pernah ketemu Bu Sofia. Ini orangnya, profilnya ini. Nggak percaya dia. Sulit ditemui. Biasanya kan di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas gitu. Itu malah sponsor gitu. Nanti kalau Bu Sofia datang sampai tak ajak sana. Terus setelah itu dia di sini, ada saya datang ke Bu, saya izin jenengan jangan pulang dulu ya Bu. Ada apa? Saya mau manggil suaminya. Panggil suami. Membuktikan ini loh Sophia. Jangan bilang mau pulang dulu ya Bu. Tunggu Bu, kalau mau pulang mohon maaf tunggu saya tak marahin suamiku. Rumah aku nggak ini kok, nggak terlalu jauh ya. Setelah suaminya diajak sini gini, Bu ini Bu orangnya yang nggak percaya kalau itu yang punya PT. Nggak apa-apa kalau belum tahu, belum kenal. Ini suamiku tak bilang, masa derot kok di telepon kamu jawab, di WA kamu jawab.
paling itu sponsor. Derutnya nggak mungkin. Ini Bu Renya yang bilang kayak gitu. Tapi ya senyum-senyum, mohon maaf ya Bu, nggak apa-apa Mas. Tak kenal makanan saya. Ya iya kan, nggak apa-apa Mas yang belum tahu. Ya saya kan biasa-biasa aja Mas. Saya ini kan apa? Nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, semua milik Allah. Saya kan gitu. Jadi apa yang mau saya sombongkan? Nggak ada. Semua tanggung anakku sendiri, tak jawabi mau perlu apa, mau apa istilahnya ngomong apa, monggo sama saya apa terbuka aja, nggak saya batasi, saya gitu. Welcome jenengan itu sama siapa saja, jadi orang itu lebih apa ya, seneng gitu setelah mendengar jenengan itu, lebih welcome, lebih sama nggak mandang harus orang yang tinggi derajatnya atau yang siapapun diajak ngobrol gitu. Iya, Mungkin alhamdulillah. bisa jadi suri tauladan juga buat kami-kami yang masih di apa ya, murid-muridnya yang di sini, bisa jadi suri tauladan kami jenengan gitu. Semoga bisa bermanfaat juga bagi masyarakat. Setelah kami sukses bisa ikut kayak jenengan Bu, Amin. bisa tulus, bisa rezekinya juga lancar seperti yang jenengan doakan. Amin. Kami juga di sini murid banyak yang julid kok, banyak yang cekakaan, tapi di sini kelasnya menyenangkan. Iya. Kami responnya positif semua, gitu. Alhamdulillah. Kami kerasan betah di sini. Ya amin, alhamdulillah. Ya pokoknya intinya yang terpenting semoga kalian itu jadi orang yang sukses semua gitu. Pokoknya nggak pandang kerja apa, yang penting halal, Amin. yang penting apa, jangan sampai merugikan orang lain kan gitu. Nah kalian nanti kalau kerja di luar negeri itu Ya, ibaratnya gini, kalau kalian mau berkah, mau sukses, ya, pokoknya kalian itu jangan ini apa, istilahnya kalian kan mau apa, ibarat jualan, kalau jualan mangga itu harus kalian jualan mangga yang matang pohon gitu ya, jangan mangga yang busuk gitu ya. Nah makanya apa, kalian kalau mau sukses itu harus berjuang gimana caranya, bisanya majikan itu apa, memberi kamu upah itu benar-benar dia nggak dirugikan, kalian nggak merugikan dia, terus dia nggak sampai gerundel. Majikan terus seneng, bahagia punya keluarga, punya apa, anggota keluarga kalian gitu ya. Jadi kalian harus seperti itu gitu loh. Jadi pokoknya orang kerja itu apa, gak ada yang kerjaan tuh enak ya, tapi ya di dunia ini manusia itu, di dunia itu di dunia ini manusia itu nggak ada yang ibarat nanti majikan itu jelek banget, nggak ada. Jelek banget nggak ada baiknya, nggak ada. Kalau jelek banget nggak ada baiknya berarti sudah bukan manusia, setan. Nah, terus yang nggak ada yang baik banget, nggak ada jeleknya, itu sudah bukan manusia lagi juga, malaikat, ya kan? ya. Jadi kalau apa, kalau masih manusia ini ya ada jeleknya, ada bagusnya, Ya. ya. Jadi sama kayak semua suami, kalian jangan pandang apa tetangga ya, jangan pandang suami tetangga, nggak boleh. Jadi jangan sampai kayak itu yang di TV itu, rumput tetangga lebih hijau. Setelah itu harimau yang makan, mensyukuri rumput yang merah, apa istilahnya, kerut dimakan aja lah, yang lari-lari ngejar yang rumput yang hijau itu kan di TV kan. Ternyata itu yang hijau itu ternyata sintetis kan, nggak bisa dimakan kan.
itu kan ada apa harimau ya itu ya di iklan itu ya. Nah, jadi kalian sama seperti tetangga itu seperti majikan juga seperti itu. Kalian jangan pernah istilahnya merasa majikan kalian itu kurang baik, kurang bagus. Majikan teman baik, majikan teman bagus. Kok saya majikan saya jelek begini. Jangan punya pikiran yang negatif seperti itu. Kalau memang majikan kalian istilahnya galak atau pelit gitu ya, yaitu kalian kan berarti kan kalau kurang menyenangkan sampean kan berarti kan sama teraniaya ya kan. Nah itu kalian jangan sibuk berundeli majikan kalian. Kalian sibuk berdoa aja, berdoa minta sama Allah. Karena di dunia ini doa yang cepat dikabulkan Allah kan 3. Doanya orang alim, doanya orang teraniaya, doanya orang yang anak soleh ya kan. Jadi doanya orang puasa gitu. Tapi doanya orang teraniaya kan justru istilahnya kan di bagian atas kan ya. Itu kalian disibukkan dengan keinginan kalian seperti cara kalian nanti kepingin punya apa gitu, kepingin jadi apa, kepingin punya apa, itu mumpung teraniaya. Soalnya kadang-kadang nanti kalian belum tentu teraniaya lagi karena kamu sama suamimu juga kadang disayang kan gitu. Jadi kan sudah nggak ada teraniaya lagi ya, mumpung di sana hatinya kok merasa teraniaya, kamu minta sama Allah gitu ya, untuk dirimu sendiri, untuk kesuksesan kamu sendiri. Nanti kalau kamu sibuk gersah, gelundel dengan kecewa sama majikanmu gitu, malah kamu rugi sendiri. Karena itu kesempatan yang bagus yang kamu lewatkan, ya kan, yang nggak kamu manfaatkan kan, eman rugi gitu. Padahal kamu sama Allah dikasih kesempatan, kadang-kadang dikasih majikan pelit cerewet gitu kan, kadang-kadang kan itu justru kamu mau dikasih kesempatan sama Allah pas kamu teraniaya minta apa gitu, seperti itu ya. Jadi kalian jangan sampai ini ibarat angka aja, kalau matematikanya salah kan hasilnya gambling ya. Sama hidup juga harus matematikanya pinter gitu. Jadi kan akhirnya kan tepat gitu ya. Ya saya ini juga itu termasuk matematika saya. Prinsip saya kan di dunia ini orang yang kaya raya, orang yang pintar, banyak yang bangkrut. Tapi belum ada ceritanya, oh itu seneng menolong orang makanya bangkrut. Kayaknya belum ada ceritanya kayak gitu. Ya enggak? Makanya kan saya milih yang aman aja. Saya pilih yang aman. Aman pun plus menguntungkan. Iya kan? Pilih yang aman. Ya malah bahkan menguntungkan, insya Allah kan. Nggak rugi, nggak bangkrut kan gitu. Iya kan? Jadi kan padahal ya saya itu istilahnya manajemennya berarti Sofia ini sederhana banget gitu. Nggak perlu pendidikan tinggi, nggak perlu modal triliunan kan gitu. Iya kan, nggak perlu modal banyak. Yang penting prinsip saya di dunia ini orang kaya raya banyak yang bangkrut, orang pintar banyak yang bangkrut, tapi orang menolong orang belum ada ceritanya. Tolong orang bangkrut, tapi alhamdulillah saya jalani, ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang. Padahal modalnya nol kan, nggak ada modalnya pinjam di tetangga, bayangin. Jadi Sofia ini modalnya dipinjam tetangga. Ya Allah. Kalau untuk efek pandemi ini, mohon maaf ya Bu, saya tanya. Kalau ini kan lagi musim pandemi, jadi ya banyak yang kena dampaknya, beberapa orang dan beberapa
PT juga gitu. Kalau dari ibu sendiri merasakan apa tidak dari PT ada dampak dari pandemi ini, terus jangka kedepannya itu pengennya yang gimana setelah pandemi itu berakhir itu gimana? Silakan. Kayak saya ya sesuai air mengalir aja. Saya ini dari pertama buka sampai sekarang itu menyesuaikan sama anak-anak. Anak-anak itu nyamannya gimana, gitu aja. Yang penting saya kepinginnya sampai ajal tiba ya menolong anak terus bisa bermanfaat ke anak banyak kan gitu. Masalah apa kayak apa ini itu saya memang dari dulu nggak pernah punya keinginan apa-apa. Yang penting saya bisa hidup saya bermanfaat, bisa menolong anak-anak banyak gitu toh. Jadi orang apa saya ini untung apa rugi aja nggak pernah tak hitung-hitung, nggak pernah tak hitung-hitung karena saya ganti akunting sampai 3 kali, akunting pinter-pinter, akunting sampai ganti 3 kali itu saya itu minus terus. Ada yang saya minus 9 juta sampai terus ganti lagi, ada saya minus 10 juta sampai 3 akunting. Akhirnya saya sih pertama nggak pakai akunting, saya niatnya pokoknya saya untung apa rugi nggak tahu, sama-sama sama Allah yang penting kan gitu. Tapi Pak Nanang kan coba pakai akunting yang pinter kan gitu. Pak Nanang apa istilahnya terima akunting kan gitu. Nah itu minus terus kembali lagi nggak pakai akunting. Terus setelah itu lama lupa, mungkin pernah ya, mungkin nyoba lagi, masih penasaran ya. Ganti lagi, terus menerima lagi, minus lagi. Jadi seputar ada yang minus 7 juta, ada yang 9 juta, ada yang 10 juta. Di akunting malah seperti itu? Ya, di akunting. Jadi pasrah ya Bu, pandemi apa enggak, nanti plusnya dari Gusti Allah. Berkah dari yang bermanfaat itu. Iya. Jadi saya sampai sekarang nggak pernah pakai apa. Jadi seperti itu. Makanya pokoknya intinya apa ya? Saya kepingin ya seperti dari pertama saya buka sampai nanti ya pokoknya ikut aja pemerintah. Terus saya alhamdulillah dari dulu itu ibarat anak itu samina watona sama orang tua. Nah, PT ini samina watona sama pemerintah punya kebijakan apa saya nanggung.